Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan, sore hari ini kita dapat berkumpul di rumah kita untuk peston bersama. Sebelum kita memulai peston ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih karunia-Mu yang begitu besar kepada kami. Sore hari ini kami akan memulai ibadah peston kami, Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita sambung dengan lagu pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dari Tuhan, kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yeah.
Shalom, puji nama Tuhan ya, bisa menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih setiamu. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau urapi hamba-Mu yang akan memberitakan, dan kiranya juga jemaat yang mendengarkan, Tuhan juga sertai. Buka hatinya, buka pikirannya, supaya menerima firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, apa kabar? Apakah sudah rindu dengan saya? Ya, saya rindu dengan Bapak Ibu ya. Walaupun belum bisa berjumpa, tapi saya senang bisa menyapa semuanya ya. Oke, hari ini saya akan membawakan satu firman Tuhan ya. Sebelumnya, apakah di new normal ini kita sudah mulai piknik tipis-tipis, atau kita sudah jalan-jalan, malah sudah ini ya, pipitan kalau sekarang ya, sepedaan gitu ya malahan ya. Nah, apa ada yang masih di rumah aja, masih stay at home, masih jaga kesehatan, pola makan, tidur teratur. Nah, pasti ya. Dan mungkin juga ada yang sekarang ini suka olahraga kayak gitu ya. Nah, kalau bicara olahraga ini ya Bapak Ibu ya, ada satu olahraga yang menurut saya unik ya Bapak Ibu ya. Itu apa? Itu angkat beban itu loh Bapak Ibu ya. Angkat beban yang bisa sampai berapa kilo gitu, bisa sampai 10, 100-an kilo gitu ya. Nah, itu tapi ya anehnya yang bawa beban itu dia ndak lemah gitu ya. Dia masih bisa tetap kuat gitu ya, malah otot-ototnya terbentuk seperti itu. Nah, firman Tuhan kali ini saya akan membawakan dengan tema Keep Strong. Nah, apa itu? Keep Strong itu tetap kuat ya, dalam segala situasi kondisi tetap kuat kayak gitu. Nah, sebelumnya saya mau bacakan di Filipi 4 ayat 12. Filipi 4 ayat 12 ya. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, surat ini ya ditulis oleh Paulus semasa ia di penjara di Roma, karena sebelumnya dia mampir tuh ke Filipi. Nah, dia mampir ke Filipi, lalu dia ke Roma, dia di penjara seperti itu. Baru jemaat Filipi ini tahu keadaan dari Paulus ini ya. Maka dari itu jemaat Filipi mengirim satu orang namanya Epafroditus. Nah, mengirim satu orang untuk memberi bantuan kepada Paulus di penjara seperti itu. Bahkan si Epafroditus ini ya dikabarkan dia sampai di sana sampai sakit hampir mati loh Bapak Ibu ya. Nah, maka dari itu Paulus ini memberitahu kepada jemaat supaya tetap bertahan di masa kesukaran, tetap sukacita dan tetap memiliki kekuatan di masa kesukaran seperti ini ya, seperti Epafroditus ini ya. Nah, kita akan bahas ayat yang sudah sering kita dengar ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku ya. Nah, kita mengapa ya kita harus tetap kuat ya di era kondisi yang seperti ini. Mungkin ya pekerjaan kita sudah mulai sedikit yang masuk, orderan mulai sedikit yang masuk, seperti itu ya. Tapi ya percaya ya, dalam segala situasi kondisi Tuhan selalu menyertai kita. Oke, amin. Nah, mengapa kita harus tetap kuat? Nah, di sini Paulus bilang segala perkara dapat kutanggung. Nah, artinya apa? Artinya dalam segala perkara itu ya, dia tahu identitas hidupnya, bahwa ia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang diberi Tuhan akal budi seperti itu ya. Jadi manusia diciptakan memiliki kemampuan Bapak Ibu ya, memiliki kekuatan, bisa
bisa apa ya, bisa melakukan banyak hal seperti itu dengan kekuatan yang diberikan Tuhan ya, seperti itu. Jadi manusia ini kalau kena masalah tuh, kena masalah gitu ya, kena masalah dia pasti langsung berpikir bagaimana ya solusinya, bagaimana saya tetap bisa bertahan, bagaimana saya bisa tetap hidup, seperti itu ya. Bahkan dari zaman purbakala sampai sekarang, dulu kan nggak ada gadget ya, nggak ada kendaraan apa segala macam. Nah, selalu ada cara supaya bagaimana dia tetap bisa hidup ya, tetap bisa melangsungkan kehidupannya. Nah, mungkin seperti apa ya, kalau dulu itu kan manusia zaman dulu itu kan dia hidup di dekat-dekat sungai ya, seperti itu supaya bisa bertahan hidup ya, seperti itu. Nah, kalau sekarang kan sumber air sudah dekat, seperti itu ya. Ya, jadi kita bisa menanggung itu karena kita mampu, kita dimampukan dan diberi kuasa oleh Tuhan, seperti itu ya. Mari kita mau mengerti identitas hidup kita ya. Kita mau tahu siapa diri kita ya. Oke. Jadi memang manusia itu adalah makhluk yang berakal budi. Kalau Bapak Ibu Saudara semua suka film ya. Nah, saya ada satu film ini yaitu The Flu. Nah, kalau pernah lihat tuh pernah tayang di TV kalau nggak salah ya. The Flu itu ceritanya seperti corona Bapak Ibu ya. Nah, satu orang terjangkit flu, baru nanti nularin ke seluruh kota, baru satu negara tertular semuanya ya. Nah, lalu di cerita itu sampai negaranya juga di lockdown gitu ya, negaranya di lockdown, bahkan korbannya itu ditaruh di satu kayak lapangan gitu ya. Nah, soalnya banyak banget itu Bapak Ibu ya. Nah, satu lapangan itu terus dibakar semua tuh karena terjangkit virus itu ya. Nah, itu aja dirilis tahun 2013 Bapak Ibu ya. Sekarang corona tahun berapa? Tahun 2019 itu di Wuhan, dan 2020 baru sampai Indonesia, seperti itu ya. Nah, itulah daya cipta dan daya imajinasi, daya pikir manusia itu sungguh hebat ya Bapak Ibu ya, sungguh kreatif ya. Manusia diberikan kuasa oleh Tuhan, lewat pikirannya mampu menciptakan segala sesuatu. Maka dari itu ketika kita dalam kondisi yang mungkin lemah, mari kita mau memikirkan hal-hal yang positif saja, seperti itu ya. Kita mau mengimani bahwa Tuhan pasti sanggup untuk menolong kita ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi bukan di dalam diri kita sendiri. Kita kan masih manusia, masih bisa lemah, kekuatan kita masih bisa turun, kita masih bisa galau, sedih, seperti itu ya. Nah, maka dari itu selalu ada pribadi yang lebih kuat. Nah, siapa itu? Ya, Dia. Ketika kita di dalam Dia memperkuat kita ketika kita lemah ya Bapak Ibu ya. Nah, Allah itu aktif untuk memberi pertolongan bagi kita. Nah, 24 jam loh Bapak Ibu ya, enggak berhenti-berhenti, seperti itu ya. Nah, maka dari itu kita harus mau mengisi daya. Seperti baterai HP itu kalau udah lama itu, apalagi kalau digunakan terus menerus ya, itu bisa melendung itu loh Bapak Ibu ya. Baterainya bisa melendung seperti itu. Nah, dan kalau HP-nya dicas itu nanti cepat mati, dicas lagi cepat mati. Nah, butuh apa? Butuh yang baru kayak gitu ya, butuh baterai HP yang baru, seperti itu. Nah, maka dari itu kalau kita juga mulai melemah, kita butuh kekuatan baru. Caranya seperti apa? Di Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi, untuk kita bisa mendapatkan kekuatan baru, nah baterai hidup kita bisa baru itu gimana? Ya, caranya kita menanti-nantikan Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan. Kalau lemah, mari kita mau berdoa sama Tuhan, ya, bangun hubungan sama Tuhan, kita nanti-nantikan Tuhan supaya kita bisa dapat
kekuatan yang baru. Kekuatan baru itu seperti apa? Diumpamakan seperti Raja Wali yang naik terbang ya. Nah, kalau diperhatikan ya Bapak Ibu ya, Raja Wali itu sayapnya itu ujungnya tuh tidak lurus gini kalau terbang, tapi naik sedikit gini ya, naik sedikit. Supaya apa? Supaya angin yang di sekitarnya ini bisa membawa dia, menambah kekuatan dia untuk naik terbang. Nah, seperti itu. Bahkan sayap seperti itu diaplikasikan ke ini ya, ke pesawat ya. Pesawat terbang itu kan ada yang ujungnya tuh naik gitu ya, supaya bahkan dalam angin yang kencang pun dia masih tetap bisa terbang seperti itu ya. Nah, bahkan Raja Wali itu hebatnya dia bisa terbang di atas badai. Wah, seperti itu ya. Nah, mari Bapak Ibu, saat kali ini kita mau belajar ya, seperti Paulus yang bahkan dalam keadaan di penjara, bahkan Epafroditus tadi yang sakit hampir mati ya, mengalami situasi-situasi yang menyakitkan atau menyusahkan seperti itu ya. Bahkan Paulus itu sampai difitnah, terus didera, dipukuli, disiksa, terus mengalami karam kapal, penyakit yang menjijikkan, semuanya dialami tetap dengan apa? Dengan mengandalkan Tuhan dan tahu identitasnya sebagai manusia ciptaan Tuhan yang diberi kuasa oleh Tuhan. Maka dari itu, kita mau terus bersandar pada sumber kekuatan kita supaya kita bisa tetap kuat ya menjalani situasi kondisi yang berubah-ubah saat hari ini ya. Dan kita bisa terus terbang seperti Raja Wali, bahkan mengatasi badai-badai persoalan hidup kita. Kita bisa tetap ada bersama-sama dengan Tuhan, menghadapi segala sesuatu dengan kekuatan daripada Tuhan. Di nama Tuhan, firman Tuhan cukup sekian. Mari kita mau berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk penguatan dari firman Tuhan hari ini. Kami boleh dikuatkan, kami boleh menerima hiburan dari firman-Mu. Tuhan kiranya juga memberkati firman-Mu supaya terus menjadi benih yang bertumbuh subur dalam hidup kami. Biarlah kami bisa tetap kuat, semakin kuat di dalam Tuhan, dan kami bisa menjalani kehidupan yang new normal ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan melingkupi kami dengan kasih dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, berdoa juga untuk Bapak Ibu Gembala di tempat ini Tuhan, supaya tetap dikuatkan, yang senantiasa memperhatikan kami, memberi masukan kepada hidup kami, menolong hidup kami. Tuhan juga memberkati. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, kiranya ampunilah setiap dosa, kesalahan hidup kami. Puji Tuhan, saatnya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Kita akan memberi yang terbaik dari apa yang kita miliki. Kita akan berdoa, Tuhan berkati apa yang akan kami beri buat Engkau. Kiranya pemberian kami, persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat bisa mempersiapkan persembahannya untuk Tuhan. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan yang baik, yang kudus dan yang berkenan padanya. Persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan, bahkan kepada Tuhan yang baik, yang kudus dan yang berkenan padanya. Persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memberi persembahan kepada Tuhan. Saatnya kita akan mengucap syukur. Tuhan, kami bersyukur kiranya persembahan yang kami berikan ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat berguna untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Mari kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini dan kita akan menerima berkat bersama-sama. Tuhan, Engkau akan menolong setiap jemaat-Mu, khususnya dalam minggu ini. Biar kiranya jemaat-Mu selalu tetap kuat di dalam Engkau. Meskipun kami harus bersekutu di rumah-rumah, tetapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan sidang jemaat, angkatlah tangan-Mu tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang asalnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai saya maupun saudara semua, melindungi kita semua dari segala malapetaka, virus, penyakit apapun juga, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan, adakan syukur bagimu, syukur bagimu, haleluya, syukur bagimu. Sampai bertemu Jumat mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.